Teman-teman, coba kalian sentuh pangkal tenggorokan kalian pada saat kalian mengucapkan salam kepada bapak atau ibu guru di depan kelas, atau saat berbicara dengan kawan. Apakah kalian merasakan sesuatu? Sekarang, coba kalian berteriak keras. Apakah kalian merasakan sesuatu yang bergetar? Mengapa saat mulutmu mengeluarkan suara atau bunyi disertai dengan getaran pada tenggorokan? 1. Benda yang bergetar. Suara yang kalian keluarkan bersumber dari getaran pita suara yang ada di tenggorokan. Jika kalian berteriak lebih keras, apakah pita suara kalian bergetar lebih keras pula? Sekarang, coba kalian berikan sedikit tekanan pada tenggorokan kalian dan mulailah kembali berteriak. Apakah yang terjadi? Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Apakah bentuk gangguan yang diberikan saat berteriak? Tahukah kalian, benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung. Ada pula yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan langsung. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat dengan mata telanjang karena simpangan yang besar. Ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya terlalu kecil. Dapatkah kalian menjelaskan apakah yang dimaksud dengan simpangan? Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. Pernahkah kalian melihat jam dinding yang masih menggunakan bandul untuk menjalankan jarum detiknya? Menurut kalian, apakah bandul tersebut dapat dikatakan bergetar? Di manakah letak titik kesetimbangannya? Dapatkah kalian menentukan simpangannya? Kemudian, apakah semua benda yang bolak-balik disebut bergetar? Saat kalian berjalan bolak-balik di depan kelas, dapatkah disebut bergetar? Mengapa demikian? Coba, carilah di sekitarmu contoh-contoh lain fenomena yang termasuk getaran. Teman-teman, mari kita lanjutkan materi dari getaran. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul yang bergetar atau berosilasi. Bandul yang terdapat pada jam dinding bekerja seperti ini. Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A di sebelah kiri, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A, dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. Posisi B berada di sebelah kanan, berlawanan dengan posisi A. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar OA atau OB. Agar kalian lebih memahami tentang getaran dan variabel-variabel yang mempengaruhinya, lakukanlah aktivitas menantang 4.1 tentang bandul sederhana. Teman-teman, ayo buat aktivitas 4.1. Silahkan kalian meminta bantuan guru atau orang tua untuk melakukan kegiatan ini. Ayo ayunkan bandul buahnya. Kalian akan membuat bandul yang bergetar atau berosilasi secara harmonis, yaitu bandul yang dapat bergetar dengan gerak bolak-balik yang kecil simpangannya dan mampu bertahan lama.
Carilah satu buah yang jatuh di pekarangan sekolah yang ukurannya cukup besar dan masih memiliki tangkai kecil di pangkalnya. Jika tidak menemukan buah, kalian bisa menggantinya dengan benda apapun yang dapat ditemukan di sekitar, batu bulat misalkan. Kemudian, ikatlah seutas tali sepanjang 20 cm pada ujung tangkai dan gantungkan buah atau benda tersebut di tempat yang tinggi. Misalkan batang pohon terdekat atau tiang kayu yang dapat ditemukan. Apakah yang dapat kalian lakukan agar ayunan bandul buahnya memiliki sudut simpangan yang kecil? Misalkan sudut simpangannya 100 derajat. Kalian dapat menghitung gerak bolak-balik bandul buah tersebut selama 10 detik dan 30 detik. Lakukanlah hal yang sama, namun dengan panjang tali yang digunakan adalah 60 cm. Kalian dapat menggunakan bantuan tabel pengamatan seperti panduan berikut ini. Buatlah tabel berisi 5 kolom dan 9 baris. Pada baris pertama, dari kolom pertama hingga kelima, isilah dengan judul kalimat berikut. 1. Panjang tali dalam kurung sentimeter. 2. Waktu getar dalam kurung T kecil dalam detik. 3. Banyaknya getaran bandul dalam kurung N kecil. 4. Waktu untuk 1 kali getaran dalam kurung T besar, T kecil per N kecil, atau dihitung dari waktu getar pada kolom kedua dibagi dengan banyaknya getaran bandul atau angka pada kolom ketiga. 5. Jumlah getaran dalam 1 detik dalam kurung F kecil, N kecil per T kecil, atau dihitungnya kebalikan dari kolom keempat, yaitu banyaknya getaran dibagi dengan waktu getar. Pada kolom pertama, isi dengan nilai panjang berikut sesuai baris yang ditentukan. 1. Baris kedua, isi dengan besaran 20 cm. 2. Baris ke-6, isi dengan besaran 60 cm. Pada kolom kedua, isi dengan nilai waktu dalam detik sesuai baris yang ditentukan. 1. Baris kedua, 3, 4 diisi dengan angka 10, sedangkan baris ke-6, 7, dan 8 diisi dengan angka 30. 2. Baris kelima dan ke-9 isi dengan tulisan nilai rata-rata. Berdasarkan tabel yang telah dibuat, berapakah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 20 cm? Kemudian, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 60 cm? Manakah yang lebih cepat? Apakah panjang tali berpengaruh? Mengapa demikian? Waktu yang diperlukan suatu benda menempuh satu kali getaran penuh disebut sebagai periode, dilambangkan dengan huruf T dalam satuan detik. Sedangkan banyaknya getaran suatu benda yang terjadi selama 1 detik disebut sebagai frekuensi, dilambangkan dengan huruf F dan satuannya adalah hertz. Periode dan frekuensi adalah parameter gelombang yang penting untuk diketahui dan dipahami. Nah, kalian telah memahami bahwa getaran sesungguhnya adalah bentuk energi gerak suatu benda. Sebagian besar fenomena getaran dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, seperti piston pada mesin kendaraan yang bertujuan untuk menggerakkan roda. Dapatkah kalian menyebutkan apa saja contoh manfaat dari getaran atau osilasi lainnya? Mari kita uji kemampuan kalian. 1. Berdasarkan aktivitas 4.1 tadi, tuliskanlah semua variabel
atau parameter bandul sederhana yang telah dilakukan. 2. Berdasarkan percobaan pada aktivitas 4.1, apakah panjang tali yang digunakan pada bandul berpengaruh terhadap periode getar? Bagaimanakah hubungannya? 3. Kemudian, apakah panjang tali yang digunakan pada bandul berpengaruh terhadap frekuensi getaran? Bagaimana pengaruhnya? Bagaimana teman-teman menurut kalian percobaan bandul tadi? Menarik bukan? Nah, di buku audio selanjutnya ada materi yang tidak kalah seru dan menarik. Apa materi tersebut? Simpan dan siapkan penasaran dan diri kalian untuk mendengarkan buku audio selanjutnya ya.